Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Amin. Puji Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung kembali di dalam program podcast Emana. Kita bersama-sama bersekutu menikmati firman Tuhan. Puji Tuhan, saya menyambut hari ini yang akan bersekutu dengan kita adalah saudara Kenny. Halo saudara Kenny, selamat bergabung kembali. Halo saudara Steve, bersyukur pada Tuhan ya kita bisa kembali berbagian ya di dalam Emana Podcast. Saya juga mau menyapa salam damai sejahtera kepada seluruh saudari para pendengar podcast. Ya, semoga di minggu ini firman Tuhan tetap menjadi pegangan kita, menjadi suplai yang kaya, menjadi terang yang besar yang menuntun hidup kita satu minggu ini. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara Kenny telah meluangkan waktu. Saudara-saudari, sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa untuk persekutuan kita hari ini, kita mengambil dari porsi pembacaan Kisah Para Rasul pasal 4, ayat 1 sampai 12. Ya, saya ulangi, porsi persekutuan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 4, ayat 1 sampai 12. Ya, kemudian dari porsi ini, kita mengambil satu topik untuk kita sekutukan bersama, yaitu batu bagi bangunan Allah. Puji Tuhan, ini adalah judul dari persekutuan kita hari ini. Dan ayat yang menjadi dasar persekutuan kita adalah Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 11. Saya bacakan bagi kita. Dikatakan, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Puji Tuhan, ini adalah judul juga ayat dari persekutuan kita pagi ini. Dan selanjutnya untuk memasuki persekutuan kita, saya serahkan kepada saudara Kenny. Amin. Silahkan saudara Kenny. Puji Tuhan, saudari, kita minggu ini memasuki pembacaan di dalam kitab Kisah Para Rasul, di mana kitab ini memang menceritakan atau mengisahkan tentang para rasul. Namun sebenarnya kalau kita melihat di balik segala kisah ini bisa disebut adalah kisah Kristus yang hidup melalui, di dalam, dan diperhidupkan oleh para rasul. Sehingga di dalam setiap tindakan para rasul, kita melihat ada Kristus yang diperbesar. Seperti pembacaan hari ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 12 mengisahkan bagaimana dua orang rasul yaitu Petrus dan Yohanes, mereka harus dihadapkan ya kepada orang-orang yang sedang menuduh mereka, orang-orang yang sedang menangkap mereka, membawa mereka untuk dihadapkan ke dalam mahkamah agama. Dan latar belakang dari kisah ini adalah karena Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh. Mereka, yaitu orang-orang Saduki, orang-orang Saduki, dan juga adalah mereka datang, para pemimpin Yahudi. Ya. Mereka datang, mereka menangkap, mereka menghadapkan kedua rasul ini dalam mahkamah agama. Lalu pertanyaan yang mereka tanyakan itu, kalau kita baik-baik membacanya, itu persis seperti pertanyaan kepada Tuhan Yesus ketika Yesus masih hidup di atas bumi ini. Yaitu di ayat ke-7 dikatakan, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu. Jadi saudara-saudari, dari pertanyaan ini kita melihat sungguh apa yang dikerjakan oleh kedua rasul ini adalah memperhidupkan Kristus. Namun di dalam jawaban kedua rasul ini,
Mereka menyingkapkan, mereka mewahyukan siapakah Yesus. Di dalam ayat 11, yaitu ayat yang kita kupas, kita bahas hari ini, kedua rasul tersebut, khususnya Rasul Petrus berkata, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Di dalam pernyataan yang singkat ini, kita melihat ada satu pewahyuan yang luar biasa. Pertama adalah kita melihat ada dua pihak, yaitu Yesus yang adalah batu, dan pihak yang kedua adalah tukang-tukang bangunan yang membuang batu ini, yang tidak lain adalah orang-orang pemimpin agama Yahudi dan juga orang-orang Saduki. Pernyataan ini sepertinya menyudutkan para pemimpin Yahudi, para orang-orang Saduki. Tetapi sebenarnya pernyataan ini menyingkapkan kepada kita bahwa Yesus adalah batu. Artinya, di dalam pengenalan Rasul Petrus, Yesus tidak hanya seorang juru selamat, tapi Yesus adalah batu. Yesus adalah dasar dari sebuah pembangunan. Jadi di dalam pernyataan Petrus di sini menyingkapkan kepada kita bahwa Kristus Yesus datang tidak hanya untuk menyelamatkan orang dosa, tetapi juga untuk membawa umat tebusan ke dalam satu pembangunan yang ilahi, yaitu pembangunan Allah. Sedangkan orang-orang yang menolak, orang-orang yang membuang Yesus, yaitu orang-orang Yahudi, seharusnya mereka lah orang yang bekerja bagi pembangunan Allah. Seharusnya mereka adalah tukang-tukang yang membangun, tetapi mereka telah membuang. Mereka telah menolak Tuhan Yesus. Ini adalah satu pernyataan, satu penyingkapan. Jika orang-orang Yahudi ini menerima terang, mereka tentu akan bertobat. Lalu Rasul Petrus tidak berhenti sampai di sana. Dia berkata, namun ia telah menjadi batu penjuru. Kita tahu batu penjuru ini adalah batu yang melekatkan, mengikat antara satu tembok dengan tembok yang lain. Dia menghubungkan satu sudut dinding dari sebuah rumah. Jadi kita melihat bahwa Kristus sebagai juru selamat, lebih-lebih Kristus adalah batu bangunan. Dia juga adalah batu penjuru yang menghubungkan kita semua, menghubungkan semua diri. Artinya di dalam Kristus ada keesaan. Di dalam Kristus barulah ada pembangunan. Di luar dari Kristus tidak ada bisa dibangun, tidak ada pembangunan sejati. Maka mulai kesempatan ini saya juga ingin membaca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 4 sampai 5a. Ini adalah surat kiriman Rasul Petrus yang pertama. Rasul berkata, datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Puji Tuhan, di dalam surat kiriman ini juga memperlihatkan kepada kita lebih jelas bahwa Kristus datang sebagai juru selamat, juga sebagai batu untuk membangun kita. Dan pada akhirnya, kita akan diubah menjadi satu batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Oh, haleluya saudari. Semoga kita mengerti makna keselamatan yang kita miliki. Bukan sekedar kita diselamatkan dari dosa, dari penghukuman, tapi kita dibawa kepada satu pembangunan, yaitu bangunan Allah, pembangunan suatu rumah rohani. Semoga setiap hari kita membiarkan Kristus sebagai batu ini, melekatkan kita, membangun kita, membentuk kita, sampai kita menjadi batu-batu yang hidup. Puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Terima kasih saudara Kini atas apa yang disampaikan. Saya juga sangat terjamah dengan fakta bahwa
Kristus ya adalah batu hidup ya, dikatakan tadi dia adalah batu penjuru. Saya terjamah dengan 1 Petrus ya yang tadi dibacakan oleh saudara Kenny. Hari ini apa yang perlu menjadi sikap kita atau apa yang menjadi respon kita begitu kita mengenal kewahyuan mengenai Kristus sebagai batu penjuru ya. Saya ulangi tadi dikatakan, datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Jadi puji Tuhan, hari ini ketika kita mengenal bahwa Kristus adalah batu penjuru, hal yang perlu kita kerjakan adalah kita perlu datang kepadanya. Datang kepadanya juga berarti percaya ya. Jadi kita datang kepada Kristus, kita percaya kepada Dia, maka di bawahnya dikatakan, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Jadi puji Tuhan, ketika kita datang kepada Kristus sebagai sang batu hidup itu, maka Dia juga akan menjadikan kita batu hidup, ya, batu-batu yang hidup yang dipakai untuk satu pembangunan rumah rohani. Jadi saudara-saudari, Tuhan tidak saja ingin membangunkan dirinya, tetapi Dia juga ingin membawa kita berbagian di dalam bangunan ini. Semoga kita boleh bekerja sama dengan Dia ya, untuk menghasilkan satu bangunan, satu tempat kediaman bagi Allah. Amin. Puji Tuhan. Menutup persekutuan kita, saya minta sekali lagi saudara Kenny bisa memimpin kita dalam doa. Amin. Amin. Mari saudari kita satukan hati kita datang kepada batu yang hidup. Kita berdoa ya. Amin. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas pewahyuan bahwa Engkau tidak hanya juru selamat kami, tapi Amin. Engkau adalah satu batu. Oh, batu Amin. penjuru. Ya. Tuhan, kami perlu datang kepadamu setiap hari. Sehingga Amin. Tuhan, pekerjaan pembangunan ini, Tuhan, bisa Engkau laksanakan di atas diri kami. Tuhan, kalau kami tidak mengeraskan hati, tidak seperti para pemimpin Yahudi, tapi bila kami datang, menikmati pembangunan ini, bahkan berbagi dalam pembangunan rumah Allah. Tuhan Yesus, jaga kami Tuhan, sehingga kami tidak menjadi orang yang merusak pekerjaan Allah, tapi biarlah kami menjadi orang yang berbagian di dalam pelaksanaan, di dalam perampungan pembangunan rumah Allah, di mana Tuhan Engkau sendiri sebagai batu yang hidup, Engkau sebagai batu penjuru, menyatukan kami, membangun kami. Kami juga berdoa, kiranya Kau memberkati firman-Mu, berkati juga setiap saudari yang mendengarkan. Mulia bagi Tuhan. Amin. Amin. Mulia bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara Kenny sudah meluangkan waktu untuk bersekutu dengan kita semua. Tuhan memberkati pelayanannya. Dan juga bagi saudara-saudari, kiranya firman yang disampaikan pagi ini juga boleh mendorong kita, menguatkan dan meneguhkan kita dalam penuntutan kita terhadap Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di podcast yang berikutnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus